Selamat hari Minggu semuanya. Sangat bersyukur bisa ada di sini bersama dengan brother sister semua. Mari kita berterima kasih kepada song ministry kita dan juga kepada semua saudara-saudari kita yang sudah mempersiapkan semuanya. Datang lebih awal pagi-pagi, ushering kita, dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi siapapun saudara-saudari kita ketemu, kita bilang terima kasih ya. Thank you ya udah melayani. Jadi itu sangat bagus. Dan itu kalau kita lakukan tiap minggu, saya merasa itu bagus tuh hati kita juga. Amen. Hari ini saya akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang celebrate God. Bagaimana kita merayakan Tuhan. Ya. Saya mau tanya kita semua di sini, dalam hidup kita, kita suka merayakan nggak? Suka? Mengapa suka merayakan? Ada sukacita. Oke, yang lain di sini agak kurang mau merayakan. Suka merayakan juga nggak? Suka? Oke, ini baru kejadian nih. Baru minggu lalu ini. Indonesia menang lawan Arab Saudi. Amin, semangat. Saya selama ini kalau nonton bola agak kurang semangat. Tapi akhir-akhir ini lumayan lah kita lihat. Luar biasa sekali saya lihat orang merayakan dan gaya dari Marcelino untuk gol kedua. Itu sampai kemana-mana seluruh dunia. Ya, orang merayakan, kemenangan perlu dirayakan. Gak ada habis itu orang selesai, ya udahlah menang 2-0 ya udah. Bahkan sesudah selesai itu yang orang nantikan. Setelah selesai itu, penonton tetap masih di sana, pemain, Coach Sintayong juga jalan, orang merayakan, luar biasa. Saya juga sebulan yang lalu merayakan cucu saya. Ya, ini Anson. Anson kalau udah dekat dengan opanya, lain senyum nih. Ganteng seperti opanya ya. Ada yang bilang enggak, jauh lebih ganteng Anson. Enggak apa-apa, karena ini blasteran ini, beda. Tapi sangat senang, nggak tahu sehari saya nggak tahu mau lihat dia berapa kali. Dan nggak pernah bosan, dan every time kita lihat dia, gak tahu lah ya. Maksudnya kalau namanya baby, cucu namanya, apa aja gak ada yang salah. Semua bagus. So we celebrate. Tanggal November, tanggal 16 yang lalu, kita sebagai keluarga, kita celebrate 1 bulannya dari Anson. 1 bulan di celebrate. Ini kayaknya bakal tiap bulan ini. Kalau lihat dari omanya, kayaknya tiap bulan akan di celebrate nih. Tapi kita merayakan karena kita gembira. Sekarang saya mau tanya, dalam 1 bulan terakhir ini, berapa banyak dari kita yang merayakan Tuhan? We celebrate God. Bukan hanya celebrate birthday, bukan hanya kita celebrate akan kelahiran, bukan hanya celebrate kemenangan. We celebrate God. Kenapa ini penting? Kita sudah belajar selama bulan ini, dan saya hargai jemaat di sini bagaimana kita ambil buku yang banyak orang nggak mau baca. Buku Imamat. Kita tiap minggu kita belajar dari itu. Kita sudah belajar tentang pengorbanan, kita belajar tentang imam, kita belajar tentang kekudusan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa celebrate Tuhan. Kenapa kita perlu celebrate Tuhan? Karena Tuhan inginkan itu. Di buku Imamat 23, di ayat yang 1, saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan. Ini adalah awal mula dari buku Imamat 23. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang, these are my appointed time, appointed feast. Jadi ini bukan atur oleh kita, ini diatur, ditetapkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin dia bisa diingat. Tuhan ingin supaya dia bisa dirayakan. Mengapa Tuhan? Emangnya dia narsis sampai begitu pengen dirayakan? Bukan. Karena untuk kebaikan daripada umatnya. Kita akan belajar hari ini tentang 7 perayaan. The 7 feasts. Yang dituliskan di buku Imamat 23. Saya tahu ya, banyak orang yang baca ini setelah itu hanya sekedar lewat aja. Saya mau kita hari ini bisa belajar karena ada 3 alasan. Yang pertama karena ini praktikal.
Yang kedua, karena ini bersifat profetik. Waktu ini dilakukan dan Tuhan tetapkan itu untuk dirayakan. Ini berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi saat itu, tapi untuk dirayakan terus-menerus supaya penggenapannya betul-betul terjadi. Dan ketika terjadi, orang betul-betul bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Dinubuatkan jauh-jauh hari. Makanya itu profetik. Tapi yang ketiga juga karena ini adalah promise, janji dari Tuhan. Kalau kita cukup waktu, kita akan bahas tentang yang ketiga, promise. Kalau nggak cukup waktu, kita bahas 2 saja. Oke? Dan yang menarik dari 7 ini, 4 terjadi di musim semi, spring. Terjadi itu adalah Passover, atau Paskah kita sebut, the unleavened bread, atau roti tak beragi, kemudian first fruit, atau yang kita sebut buah sulung, dan kemudian Pentakosta, yang kita sebut juga dengan Pentakosta, atau tuayan. Itu terjadi di musim semi. Kemudian ada 3 lagi, Tuhan tetapkan di musim gugur, autumn, atau fall. Jadi ada jarak di antara waktu itu, tapi Tuhan tetap mau rayakan, dan 3 yang terakhir yang Tuhan rayakan itu terjadi di bulan ke-7. Bukan di bulan pertama, bulan ke-7. Di musim gugur, dari kalender orang Yahudi, bukan kalender kita ya, kita kalender Romawi. Kalender orang Yahudi, dan Tuhan tetapkan, yaitu ada 3 perayaan. Yang pertama adalah trumpet, atau peniupan daripada serunai. Dan kemudian atonement, atau pendamaian, dan yang terakhir adalah tabernakel, atau yang kita kenal di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Hari Raya Pondok Daun. Ini adalah kalendernya. Bulan pertama daripada kalender orang Yahudi adalah bulan Nisan, dan 3 dari perayaan musim semi itu terjadi di bulan pertama. Sesudah itu 50 hari habis itu, terjadilah namanya perayaan Pentakosta. Kemudian ada jedah waktu. Dan mengapa harus ada jedah waktu? Nanti kita bisa mengerti. Terutama bagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, kita mengerti nanti. Oke? Kemudian 3 lagi di musim gugur. Cukup jelas ya? Oke. Saya mau bicara tentang yang praktikalnya dulu. Praktisnya dulu. Mengapa? Mengapa Tuhan mau mereka merayakan? Karena waktu mereka merayakan ini, mereka jadi ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, dan siapa Tuhan sebenarnya. Apa yang sebenarnya ada dalam hati Tuhan. What makes God happy, joyful. Apa yang membuat Tuhan excited. Apa yang God is looking forward. Apa yang Tuhan pengen lihat. Ini adalah waktu untuk kita bisa refleksi. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang gampang lupa. We easily forget. Saya mau tanya, ingat apa yang Tuhan lakukan minggu lalu? Untuk Anda? Udah lupa. Ingat apa yang Tuhan lakukan kemarin? Ini bicara kemarin aja loh, nggak bicara minggu lalu. Kita gampang lupa. Makanya Tuhan menetapkan ini supaya bangsa Israel dan bagi kita hari ini yang orang Kristen ingat what God has done in your life and who God is. Apa yang Tuhan sudah lakukan dan siapa Tuhan itu sebenarnya. Alasan praktikal yang kedua bukan hanya untuk kita refleksi dan ingat, tapi juga adalah untuk bisa menyatukan, mengumpulkan orang-orang pilihan Tuhan. Di buku Ulangan 16, 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Kalau Anda adalah laki Yahudi, it's a must. Keharusan 3 kali. Tapi kan kita jauh, kita tinggal di Yunani. Kita tinggal di Afrika, it doesn't matter. Makanya kita tahu ada orang Afrika yang datang. Kenapa? Karena orang Israel tersebar ke seluruh dunia. Tapi secara praktis Tuhan bilang, we celebrate. Dan ada 3 kali. Nggak harus 7-7-nya, tapi 3 kali. Dalam setahun, yang namanya laki harus datang. Makanya kita lihat, baca di buku Injil,
Yesus ketika dia kecil, dia dibawa oleh orang tuanya. Jadi dari kecil saja udah diingatkan tentang perayaan-perayaan ini. Dan ada 3 perayaan yang harus. Kalau kita baca di Alkitab, dikatakan roti tidak beragi, unleavened bread. Kenapa nggak disebut Passover atau Paskah yang terjadi sehari sebelumnya? Karena kalau di Alkitab disebut unleavened bread atau Passover, itu satu kesatuan. Oke, jadi kadang-kadang disebut Passover tanpa sebut unleavened bread. Kadang-kadang disebut unleavened bread tanpa sebut Passover. Kenapa? Karena orang Yahudi melihat dari Passover, Paskah, dan unleavened bread, roti tidak beragi itu, as one unit. Sebagai satu. Nanti saya bahas implikasinya apa. Kenapa Injil, kabar baik itu adalah seperti itu. We'll talk nanti tentang itu. Oke? Tapi yang saya mau katakan adalah, kalau orang datang, orang Yahudi, saya seorang laki, saya datang ke Yerusalem, ke tempat yang Tuhan pilih, dari mana jauh, nggak apa-apa, naik kapal, nggak apa-apa, jauh, bisa sampai sebulan. Yang penting saya tiba di sana, waktu saya datang, saya udah akan lakukan Passover, saya juga lakukan unleavened bread. Sekaligus. Dan first fruit sekaligus, karena itu 3 hari, turut-turut langsung. Sesudah itu, tunggu lagi, di mana ada hari 7 minggu, hari Pentakosta, 7 minggu sesudah the first fruit dia itu. Jadi 7 kali 7, 49 hari. Dari perayaan first fruit, atau 50 hari dari sabatnya. Hari sebelumnya. Jadi hitungannya adalah 50 hari. Kebanyakan orang akan tetap tinggal di sana untuk 50 hari. Ketemu saudaranya, mereka tetap ada di sana. Di sanalah mereka merayakan hari Pentakosta. Penta 50. 50 hari sesudah itu. Sesudah selesai itu orang balik. Karena ada kerjaan dong orang. Sesudah itu mereka akan datang balik lagi pada hari perayaan Tabernakel atau Pondok Daun. Itu 6 bulan sesudah itu. Karena itu di kalender bulan ke-7. Tangkap nggak di sini? Dan ini sangat penting. Ini adalah nafas dan kehidupan daripada bangsa Israel yang gampang lupa. Pertanyaannya, apakah kalau gitu bangsa Israel gampang lupa? Kita enggak. Oh enggak, kita juga. Makanya sangat penting kita untuk bahas ini. Karena ini sangat praktikal. It helps us to reflect what God has done and who God is. Tapi juga help us to be unified. Bayangkan 3 kali setahun orang datang yang sudah tersebar kemana-mana. They come together. Ini bangsa pilihan Tuhan. Dan di sana kita baca di Alkitab, how many great things happen waktu they get together. Oke? Nah, yang kedua, alasan kedua bukan hanya praktikal, tapi itu prophetic. Dan ini yang saya mau connectkan dan kita bisa mengerti. Karena kadang-kadang kita baca buku Imamat, kita lihat, aduh, gua bosan. Dan kita nggak ngerti apa implikasinya. Kita miss hati Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada kita di sini, kalau kita baca firman Tuhan, jangan kita baca cuma lihat itu, jangan. Ask question. Tanya diri kamu sendiri, what is the heart of God? Apa hati Tuhan di sini? Apa yang saya bisa lihat di Tuhan ini? Who is God? Apa more of God yang saya bisa belajar di sini? Saya mau kita bisa dapat hati Tuhan, karena kalau kita mau mengerti ini dan nggak bosan hanya lihat 7 perayaan, dan bisa mengerti hati Tuhan, you will celebrate God in amazing way. Ini adalah buku yang very rich, very beautiful. Dan saya mau ngajak kita semua di sini bisa lihat bagaimana Imamat 23 ini, perayaan ini prophetic untuk kita semua di sini. Kita lihat buku Kolose 2 ayat 16. Sebelum saya masuk pada ayat yang bicara di buku Imamat 23, saya mau kita ngerti prophetic ini maksudnya apa. Ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Paulus katakan kepada mereka, karena mereka terus merayakan, sampai mereka rayakan sabat, mereka rayakan hari-hari raya itu. Lama-lama mereka rayakan, lama-lama hanya jadi satu kebiasaan. Kayak orang rayakan Natal, orang rayakan apa, jadi lama-lama satu kebiasaan. But they miss the point. Mungkin nggak orang hari ini datang merayakan ulang tahun, tapi sudah miss the real meaning daripada perayaan itu. Ini juga terjadi saat itu. Jadi mereka kemudian datang, udah miss the point. Karena dibilang, bukan perayaannya. Every perayaan, 7 perayaan itu, it's all pointing to Jesus. Semuanya itu adalah tentang Yesus.
Ini bukan tentang masalah perayaan Passover, Paskah, bukan. Ini tentang the blood of Jesus. Unleavened bread, roti tak beragi. Rotinya, bukan secara fisiknya, tetapi Tuhan lagi bicara tentang spiritual meaningnya, yaitu tentang Jesus juga. Semua 7 perayaan ini, it's all about Jesus. That's why ini prophetic. Dan kita harus bisa ngerti, makanya waktu Yesus datang, hidup, datang di tengah-tengah orang itu miss the point. Karena mereka pikir, wah perayaan ini adalah the real thing-nya. Perayaan itu semua adalah the shadow of what is to come, yaitu Yesus itu sendiri. Kita akan lihat 7 itu, saya berharap saya buat itu sesimpel mungkin untuk kita bisa mengerti, karena banyak sekali orang yang bertanya dan orang nggak ngerti perayaan ini itu apa. Saya mau kita betul-betul hari ini kita pulang, kita excited karena firman Tuhan itu luar biasa dan sangat indah dan sangat kaya sekali. Amin. Kita lihat sama-sama mulai dari pertama, Passover. Atau terjemahan bahasa Indonesia kita sebut Hari Raya Paskah. Di dalam bahasa Ibrani kita sebut Pesach. Oke? Nah, Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan pertama, bulan Nisan, kalender orang Yahudi, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Nah, kita sekarang hidup di perjanjian baru, kita tahu bahwa Passover itu sudah terjadi di masa lalu, dan kita hari ini punya Yesus, kita tahu Yesus mengorbankan darahnya. Yesus mati di kayu salib pada hari sehari sebelum Sabat. Sekarang pertanyaan saya mau tanya kita di sini, mengapa Tuhan mau mereka ingat? Ingat Passover. Passover itu berarti Passover. Apanya yang Passover? Kadang-kadang kita lihat kata Paskah, kita cuma rayakan Paskah, ketika hilang meaningnya. Passover artinya murka Tuhan yang harusnya terjadi. Yang harusnya terjadi pada bangsa yang jahat, yang membudakin bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Firaun yang keras hati. Tuhan ada murkanya. Nah, Tuhan mengirimkan malaikat untuk bisa menghabiskan anak sulung daripada bangsa yang Tuhan bermurka. Tapi Tuhan bilang, tetapi kamu, ya titip pesan ke Musa dan dia bilang perintah kepada bangsa Israel. Kalau kamu mau anak sulung kamu hidup, kamu slaughter, korbankan anak domba, ambil darahnya, jangan biarkan darahnya berceceran di bawah. Ambil darahnya, taruh di tiang pintu dan ambang pintu. Kamu tahu pintu di rumah kamu untuk apa? Kamu rumah mau ada pintu? Atau nggak ada, masuk aja. Pintu untuk apa? Untuk jaga, untuk melindungi kita. That's why kamu merasa kamu nggak akan mau tinggal di rumah yang tidak ada pintunya. Kamu ada pintu karena itu melindungi kamu, melindungi keluarga kamu dari itu. Makanya Tuhan bilang, taruhlah darah itu di tiang pintu dan juga ambang pintu. Sehingga ketika malaikat datang, mereka lihat darah itu. Lihat darah anak domba itu. Dia akan pass over sehingga kamu tidak kena murkanya. Ada orang yang tanya kepada saya, mengapa kalau gitu nggak biarkan darah bercecer? Karena buku Ibrani 10 ayat 29 katakan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas kita. Yang menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. The blood of Jesus. Bukan untuk kita trample. Bukan kita injak. Karena darah Yesus bukan untuk diinjak. Darah Yesus untuk covering. Untuk melindungi kita dari murka Tuhan. Gak ada ini terjadi random. Ini adalah the wisdom of God. Tuhan sendiri sudah melihat, merancangkan bagaimana dia bisa menyelamatkan orang-orang umat dia. Kenapa saya mau bicara ini? Karena hari ini orang bisa bicara darah Yesus seenak jidat dan just trample. Tuhan bilang hukumannya berat bagi orang seperti itu. Don't play around dengan darah Yesus. The blood of Jesus sangat penting. Itulah yang melindungi saya dari murka Tuhan. Melindungi kita semua di sini.
Jangan ambil darah Yesus secara biasa-biasa. Jangan ambil darah Yesus seenak jidat. Hargai. Celebrate. Bawa dengan thanksgiving luar biasa. Worship God, thank God karena itu. Itu adalah perayaan daripada Passover atau Paskah. Orang inginkan, gila, thank you. Saya dibebaskan daripada perbudakan. Perbudakan masa lalu saya. Perbudakan yang dilakukan dunia terhadap saya. Dan saya bebas dari murka Tuhan. Why? Because of the blood of Jesus. Kamu rayakan itu enggak? I think it's good untuk kita sebagai orang Kristen. Kita rayakan secara teratur tentang itu. Makanya waktu kita ambil komuni, kita ingat, kita rayakan. Kamu tahu di perjanjian baru, kamu baca. Jangan ambil perjamuan kudus secara biasa-biasa. Don't take that. Kadang-kadang saya lihat orang perjamuan kudus, anggurnya kurang enak. This is for you and me. Untuk bisa betul-betul celebrate the wrath of God yang harusnya terjadi dengan kita. Tapi kita pass over. Kita lewat. You take, hari ini waktu kita ambil perjamuan kudus. Empok. Be thankful. Be grateful. Celebrate. Amen? Yang kedua adalah unleavened bread. Roti tak beragi, atau bahasa Ibrania hamatsah. Di ayat 6 saya bacakan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, tadi hari ke-14, sekarang sehari sudah, hari ke-15. Itu adalah hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Setiap kali hari raya itu selalu ditaruh bagi Tuhan. Jadi ini bukan no, Tuhan mau you ikut. We celebrate together. You participate. Ayo, enjoy. Mari sama-sama kita joyful, rayakan itu. Tapi ini adalah bagi Tuhan. Jangan kita datang ke ulang tahun orang, ini adalah yang jadi fokus adalah orang yang ulang tahunnya. Kita datang, kita yang tarik perhatian, kita jadi sentralnya. Kadang-kadang kita bisa datang gitu, kita datang, kita tarik perhatian orang supaya orang mengasihani kita. You come. The church hari ini is for Jesus. Ini bagi Tuhan, kita rayakan untuk Tuhan. Dia sebutkan, kamu tahu kenapa, saya mau balikan kita untuk ngerti lagi, mengapa ini roti tak beragi. Kita silakan kita bisa baca di buku Keluaran 12. You go back home, you can study it yourself, Keluaran 12. Okay, we don't have time untuk bahas itu. Saya mau katakan, Tuhan sendiri sudah kasih tahu ini kepada mereka, tapi ingat, apa unleavened bread? Roti tak beragi. Mengapa itu? Mengapa perlu dirayakan? Karena Tuhan mau mereka segera bergegas meninggalkan Mesir. Tuhan tidak pernah plan, oke, lu akan tinggalkan Mesir, perginya kapan-kapan gua mau ya. Enggak, Tuhan bilang segera. Dan bagi bangsa Israel, mereka itu membuat roti, mereka akan campur dengan ragi, dan kemudian mereka bake itu. Mereka nggak punya waktu. Makanya Tuhan bilang, jangan pakai ragi, karena you live hastily. You tinggalkan secara cepat, segera mungkin. Jadi jangan sibuk lagi. Bahkan dia bilang, pastikan kamu cek, tidak ada ragi. Supaya kapan mereka berangkat, gak usah pikir, aduh ini baru gua bake, sayang, gak ada. Tidak ada sayangnya lagi, you go, leave it langsung. Tinggalkan. Kita juga tahu di Alkitab bahwa ragi itu bicara tentang dosa. Kita tahu itu. Tuhan juga mau kita di sini. Kenapa perlu rayakan? Setiap kali mereka rayakan, mereka tahu they leave Egypt. Jangan santai kapan gua mau. Enggak. You leave Egypt. You leave your past. You leave your sin. You leave perbudakan, the slavery. You leave that. Karena Tuhan sudah lakukan Passover. Sekarang kamu pergi. Tinggalkan Mesir. Makanya saya kadang-kadang saya lihat ada orang bilang, ntar gue tobat, gue tunggu dulu ya. Gue tahu Yesus, darah Yesus luar biasa. Kapan gue ambil, gue mau berhenti rokok, tunggu dulu ya. Tunggu nanti sebulan lagi ya. Oke, sebulan lagi ya. Waktu kita rayakan itu, kita ngerti itu. We know. No. You live.
Langsung. Right away. Ada alasan kenapa kita masih mau sebulan, masih mau 6 bulan tinggalkan itu. Karena mungkin kita suka Mesirnya. Kalau kita belajar tentang dosa, kita udah tahu, tidak ada satu keuntungan pun dari dosa itu. Tidak ada satu keuntungan daripada itu. Karena itu semuanya memperbudak kita. Kita bilang, tapi masih bungkusannya masih ada 3, sayang banget nih. Udah itu ada yang bilang lagi, oh kalau gitu gue 3, tapi sayang, gue kasih temen gue ya. You live right away. Kita bisa lihat di 1 Korintus, Paulus gunakan bahasa yang sama. 1 Korintus 5, dia bicara kepada jemaat Korintus yang bermain-main dengan dosa seksual. Dia bilang, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Kamu memang tidak beragi. Kamu sudah dikuduskan Tuhan. Gak main-main dengan dosa. Dan sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. You see that? Unleavened bread, roti tak beragi, dan juga the Passover lamb. Itu selalu satu. Bahkan Paulus jelas bicara tentang itu. Saya nggak bisa pisahkan. Oh ya, Yesus, darah Yesus mengampuni saya, meninggalkan saya, membebaskan saya dari masa lalu saya diselamatkan. Thank you Jesus, my Savior. Tapi kita main-main dengan dosa. So, saya nggak pernah baca itu. Orang bilang, oh ya perjanjian lama kejam, perjanjian baru enak. Saya bilang, enaknya gimana? Ya, perjanjian baru kita Yesus mati bagi kita, darah Yesus menguduskan kita. Karena itu kita enak, kita bebas, kita dapat tiket surga. Saya bilang, how can you talk about the Passover without talking about the unleavened bread? Perjanjian lama bicara tentang itu. Perjanjian baru bicara tentang itu. God is the same. Yesterday, today, tomorrow. Orang bisa ambil seenaknya. Oh, perjanjian baru enak. Yesus mati di kayu salib. Gua mau tobat, mau enggak, terserah. Paulus ingatkan jemaat di Korintus. Kamu memang tidak beragi. Kenapa? Sebab anak domba Paskah telah disembelih, yaitu Kristus. Tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian kebenaran. Kita dibebaskan dari masa lalu kita dibebaskan dari murka Tuhan. Bukan karena kita gitu spesial, tapi karena Tuhan mau Anda dan saya murni, kudus. Because our God is a holy God. Kalau orang ada khotbahkan darah Yesus dan dipisahkan dari pertobatan, it's a pervert gospel. Bukan Injil yang sebenarnya. Kamu bahkan bisa lihat Injil di perjanjian lama. You can even see gospel in the book of Leviticus. This is God's wisdom. Yang main-main dengan itu. Yang berikutnya, first fruit atau buah sulung. Bahasa Ibrania, Sfirat HaOmer. Di ayat 9, Tuhan berfirman kepada Musa, berkatalah kepada orang Israel dan kata kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Artinya mereka belum nyampe. They have not arrived. Tuhan mau mereka rayakan sesuatu yang mereka sendiri sudah antisipasi. This is anticipation. Tadi kita bicara reflection, sekarang anticipation. Antisipasi, mereka belum sampai sana tapi Tuhan bilang rayakan ini. Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan padamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti
atau berti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allah. Mereka nggak masuk tanah perjanjian, saat itu mereka masih belum, tapi mereka sudah rayakan. Rayakan apa? Tuayan. Di tanah yang mereka sendiri nggak pernah punya, di tanah yang mereka sendiri tidak pernah mereka kerjai, they will come, they will reap. Kenapa? Karena God is the provider. Tapi Tuhan bilang, jangan ingat, waktu kamu masuk, jangan pikir, oh enak gue makan, jangan. Jangan kamu sentuh untuk taruh mulut kamu. Yang pertama, ambil itu, kasih ke imam, dan imam akan tunjukkan. This is the first fruit. Why first fruit? Karena God mau orang itu ingat, God always comes first. God always comes first. Oh, dalam pernikahan saya, oh iya. Your wife bukan. Tuhan yang pertama. Kita lihat orang ada pernikahan, masalah pernikahan, mau seberapa kacau pun pernikahan mereka, kalau si suami mulai membuat Tuhan nomor satu, dan istri membuat Tuhan yang pertama, you will see how God haruskan pernikahan. Saya sedih kadang-kadang saya lihat orang punya keluarga, tiba-tiba lari, langsung lari, anak yang pertama. Suami istri langsung drop kedua atau ketiga, mungkin kelima. Kamu punya anak pun, punya cucu pun, Tuhan yang pertama. Saya agak bergumul. Karena punya cucu itu, saya bangun pagi, saya doa, saya suka untuk pelajari firman. Sekarang bangun pagi, saya melihat diri saya, kok ingat Anson. Saya mendapati diri saya pergi keluar, saya lihat Anson, kemudian saya peluk. Imamat 3 berbunyi. Anson bukan first fruit. Anson adalah first grandson. Tapi bukan first fruit. Dan saya bilang, Tuhan, I love you. Balik lagi sama Tuhan dulu. Kamu tahu, ini bukan legalistik. Ini masalah penting. Karena kalau saya miss ini, my heart akan drift. Tuhan adalah yang pertama. Anak saya tahu, yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah mama mereka, bukan mereka. Ketika kita mulai putar balik itu, kacau nanti keluarga itu. Saya mau tanya juga kepada kita semua di sini. Apakah first fruit kamu, dalam kerjaan kamu, usaha kamu, atau apapun, first fruit, apakah Tuhan yang pertama? Atau yang pertama, beli dulu ini. Shopee. Siapa yang pertama? Siapa first fruit? Tuhan. Ini perlu kita rayakan dan bukan jadi beban. Kita harus rayakan. Kamu tahu, saya dapatkan angkanya. 40% dari anggota gereja sini tidak memberikan first fruit. Itu artinya apa? Oh, artinya ekonomi sulit. Ekonomi mau sulit atau enggak, orangnya bersama terus. Artinya apa? Orang-orang ini tidak taruh Tuhan sebagai first fruit dan tidak merayakan itu dengan attitude, posture. I'm celebrating this because tidak ada yang saya dapat. Itu bukan dari Tuhan. Everything yang ada sama saya is from God. 40% saudara-saudara, saya mau bicara. Is God still your first fruit? If God is your first fruit, put God first, bukan yang lain. Lihat bagaimana Tuhan luar biasa. Jaga kamu. Ini sangat penting sekali. Don't take God for granted, please. Ulangan 26. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Ya Tuhan. Mereka nggak cuma tunjukkan kepada imam, imam tunjukkan itu terus taruh gitu aja. Lihat apa yang Tuhan bilang. Kemudian harus meletakkannya di hadapan Tuhan, bukan taruh sembarangan gitu aja. Taruh di hadapan Tuhan. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi yang mereka lakukan dalam merayakan itu, they got their first fruit. Dan mereka, ya udah kan kita udah lakukan. Bring it. Dan mereka bilang,
Tuhan, terima kasih. Ini adalah buah sulung. The very first of everything. Kasih kepada Tuhan, berterima kasih, thank you. Karena saya tahu tidak ada satupun yang saya punya ini. Tidak daripada engkau. Sesudah itu, they worship God. Wow. Berapa banyak dari kita? Setelah kita dapat gaji kita dapat dari hasil usaha kita. Kita ambil itu. Sebelum kita lakukan apa-apa, sebelum kita spend, sebelum kita bilang, thank you. Kita penuh dengan thanksgiving. Sesudah itu kita bilang, God, we acknowledge God, everything's come from you. And you worship God. Saya lihat orang yang makin worship Tuhan adalah orang yang betul-betul mengerti bahwa God comes first dalam hidup mereka. Saya nggak bicara tentang masalah kontribusi kamu masukin ya udah cek rekening, bukan. Apakah ini postur kita? Kita bisa kasih, kita bisa transfer, kita bisa kasih. Bukan itu. Attitude kita jadikan Tuhan sebagai buah sulung dari itu. Adakah itu di sana? Dan membuat kamu makin bersyukur, membuat kamu dan saya makin worship. You worship God karena amazing Tuhan itu. Saya bilang terus terang, jadikan ini kebiasaan, good habit. Ada bad habit. Bad habit adalah Senin Kemis. Kadang gua kasih, kadang gua enggak. 40% nih, kadang kasih, kadang enggak. Emangnya kita makan kadang enggak? Tuhan bilang, jangan bahkan ini masuk mulut kamu dulu. Ingat Imamat 23. Ada di sini udah ambil itu, gaji beli makan, kita makan, enak masuk mulut kita. Tapi God doesn't come first. Perlu kita rayakan. Ini is not a burden. Ini merayakan. Saya bicara ini karena saya lihat ada orang yang hari ini datang masuk teologi yang mengatakan teologi salah. Saya memberikan supaya saya bisa dapatkan. I give so I can get. That is wrong. I give. Why? Because God is the one yang kasih ini semuanya. Nanti kita akan lihat di berikutnya. Bagaimana kita memberi itu karena tuayannya banyak. Luar biasa. Di 1 Korintus 15 ayat 20. Paulus katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kamu mau tahu logiknya lebih lagi? Oke, itu Old Testament. New Testament apa? Yesus adalah yang pertama. Mana ada orang yang mati bangkit? Yesus yang pertama. That's why kita harus celebrate God. Udah itu dia bilang, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Siapa yang pertama bangkit? Kristus juga. Karena Kristus bangkit sebagai buah sulung, kita semua perlu celebrate. Karena kita tahu one day kita juga akan dibangkitkan. Beautiful. Yesus yang pertama mati, dia bangkit. Sama juga. First fruit. Jadi waktu kita berikan first fruit itu kenapa? Kita celebrate karena Jesus is the first fruit yang bangkit. Tidak ada kematian yang bisa membuat kita. Makanya kita rayakan. Banyak orang sedih, takut kematian. Ini kita nggak usah takut kematian. Kenapa? Karena the first fruit. Waktu kita berikan itu, Yesus yang pertama. Be excited tentang itu. Bukan be burden karena itu. Markus 16 ayat 9. Ini sangat menarik. Karena waktu Passover dikasih tahu bulan pertama, bulan Nisan, tanggal 14. Sudah itu unleavened bread, roti tidak beragi, dibilang sehari sudah, yaitu tanggal 15. Tapi tidak pernah namanya perayaan first fruit dikasih tahu tanggal 16. Ada orang yang tanya saya, kenapa ini tanggal 14, 15, harusnya tanggal 16. Enggak pernah ada kasih tanggal 16. Yang dikasih tahu adalah sehari sesudah Sabat. Dan digenapi dengan luar biasa di Markus 16 ayat 9. Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. A day after Sabbath. Saya bersyukur hari ini kita nggak usah rayakan Paskah. Kita rayakan Paskah setahun sekali, amen. Tapi kita terus harus bersyukur, celebrate akan the Passover. Akan darah Yesus. Kita waktu minum komuni, tiap minggu kita harus celebratekan itu. Orang harus setiap minggu? Enggak setiap minggu. Kamu lagi di rumah kamu sama keluarga. Amen. Be grateful, celebrate itu. Paskah setahun sekali.
di dunia ini. Ini first fruit. Enggak, hari Sabat, sehari sesudah hari Sabat. Yesus bangkit di hari Minggu, sehari sesudah Sabat. Hari ini kenapa kita bergereja di hari Minggu? Because Jesus is the first fruit. Saya tinggalin, saya hari Sabat, saya udah ambil hari saya. Bersama dengan Tuhan, ambil waktu istirahat saya. Sekarang saya come back. Why I come back? Kenapa kita gather sama-sama di sini? Karena kita mau rayakan Jesus is the first fruit. Saya datang sebelum yang lain. I want to give my first best time untuk Tuhan. Saya mau datang, saya mau kenapa? Karena I want to give my best heart untuk Tuhan. I come di sini, I want to give the best worship kepada Tuhan. It's the first fruit. Beautiful. Kita datang dengan antisipasi seperti itu. Hati kita bergembira datang. So kita drag ourselves to come Sunday. Seperti kita adalah orang yang paling pentingnya. We are the first. No, Jesus is the first. Yang keempat, Pentecost. Saya nggak terlalu cepat ya. Oke ya, bisa nanggap ya. Pentakosta, 50 hari. Sesudah Sabat itu. Atau 49 hari, 7 kali. 7 minggunya. Daripada first fruit. Di ayat ke-15. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Yang menarik lagi di bagian bawahnya, kita lihat warna kuning itu. Itu sesudah dicampur dengan ragi. Nanti saya mau jelaskan. Kenapa tadi bilang tak beragi, sekarang kok ragi. Akhirnya main-main dengan dosa. This is the beauty of this. Saya mau kita lihat di Keluaran 23 ayat 16. Hari Raya Pentakosta itu juga sering sekali disebut juga dengan kata lain Hari Raya Menuai. Jadi kalau kamu lihat menuai, the harvest feast, itu sama dengan Hari Raya Pentakosta. Karena memang itulah saat di mana orang akan menuai dan begitu bergembira 7 kali 7 minggu. Atau 50 hari. Sudah itu. Dan apakah yang terjadi? Mengapa Tuhan mau itu dirayakan? Saya mau kita lihat, Kenapa Tuhan itu mau rayakan? Karena begini, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yesus mati, dikubur, bangkit. Sesudah itu dia bilang kepada rasul-rasulnya dan muridnya, tinggal di Yerusalem tetap, sampai si penolong, yaitu Roh Kudus, datang kepada kamu. Mereka juga nggak tahu what to do, tapi Tuhan nggak mau mereka lakukan misi, sibuk Injil, sibuk lakukan itu. Tuhan bilang, tunggu 50 hari. 50 hari tiba, itulah hari Pentakosta, di mana seluruh orang Yahudi seluruh dunia berkumpul. Waktu mereka berkumpul, apa yang terjadi? Pencurahan Roh Kudus terjadi. Roh Kudus diberikan di Perjanjian Lama, hanya orang-orang tertentu yang diberikan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang secara normal, yang secara natural mereka tidak bisa lakukan. Contoh, Roh Kudus datang sehingga orang betul nggak pernah bisa pintar bikin besi emas itu tiba-tiba jadi pintar. Roh Kudus datang kepada mereka. Tapi hanya orang tertentu, tidak banyak orang. Di Perjanjian Baru Tuhan janjikan, Nabi Yoel sudah bernubuat prophetic bahwa orang-orang yang percaya Tuhan akan punya Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Tapi bayangkan orang Perjanjian Lama nggak pernah ngalamin, nggak pernah tahu. This is prophetic, that's why it's prophetic. Dan mereka rayakan Pentakosta tanpa tahu apa implikasinya. Now kita di Perjanjian Baru, we understand. Karena di buku kisah para Rasul 2, ketika Roh Kudus turun, 3.000 orang dibaptis. Apa artinya? Tuaian is the harvest time. Orang Yahudi yang benci dan bunuh Yesus. Orang Yahudi itu, 50 hari sesudah itu, they worship God. Tuaian. Perjanjian Lama. Ketika the law, Taurat diberikan. Orang ambil biasa-biasa. 3.000 orang mati.
Di perjanjian baru, the Spirit is given. Not the law, the Spirit is given. 3,000 people baptized. God nggak pernah random, by the way. Baca di Alkitab, semakin saya pelajari firman, saya bilang, saya bisa ambil waktu 5 menit, 10 menit, saya God, thank you, so beautiful. Super rich. Gak ada namanya random, this is the wisdom of God. Nah, Tuhan ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya kita di sini tahu, oh sorry, saya udah 4 sekali mau lari ke sana. Supaya Tuhan tahu bahwa ketika kamu dipegang Roh Kudus, kamu lakukan pergi, Tuhan akan sertai berikan kamu kuasa itu. Tidak pernah kamu lihat Yesus pergi melayani sebelum Roh Kudus kepada dia. Roh Kudus adalah satu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan yang lain yang datang tinggal kepada kita. Jangan pernah lakukan sesuatu tanpa kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu akan capek, kamu akan burn out, kamu akan capek. Let the Spirit lead you. Dan kamu akan lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Amen. Sekarang tentang tadi roti, ragi. Kenapa dicampur dengan ragi? Sedangkan tadi bicara tak beragi. Ini yang saya sangat semangat. This is my understanding daripada apa yang saya pelajari. Karena ini pertanyaan terus saya tanya, kenapa ragi-ragi? Sedangkan Tuhan sudah tidak mau kita beragi. Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita yang sudah diampuni, sudah dikuduskan Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa kita masih dalam proses sanktifikasi. Kita adalah manusia yang tinggal di dunia ini, kita bisa jatuh, kita bisa berdosa. Tapi Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Yang terus akan murnikan kita. Yang akan terus bekerja, yang akan terus lead kita, guide kita, tegur kita. Holy Spirit akan pimpin kita. Sehingga kita senantiasa bisa disanktifikasi, terus dimurnikan. Tanpa kita harus takut. Kenapa? Karena kita, darah Yesus sudah melindungi kita. Saya bersyukur sebagai orang Kristen, saya bisa hampiri Tuhan kapan saja dengan satu kepercayaan. Kenapa? Karena the blood of Jesus mengcover saya. Tapi saya punya Holy Spirit yang terus bekerja, memurnikan saya. Waktu saya bertobat jadi murid, saya tinggalkan dosa saya tanpa mengetahui ke depan ada banyak lagi dosa hati saya. Masih ada lagi dosa pikiran saya yang saya tidak antisipasi. Tapi Roh Kudus tunjukkan itu hari demi hari. Saya datang firman, saya pelajari, saya berdoa, Tuhan tunjukkan. Tuhan kadang-kadang bekerja melalui orang, Roh Kudus ketuk orang lain untuk bicara kebenaran dalam kasih kepada saya. Semakin saya lihat, tapi saya bersyukur karena saya tidak lakukan itu supaya to earn the salvation. Karena Tuhan, darah Yesus sudah take care of that. Saya perlu lakukan, biarkan Roh Kudus terus bekerja. Saya mau dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kamu mau dipimpin Roh Kudus setiap hari? Tuhan akan murnikan kamu. Amen. Yang berikutnya, trumpet. Sangkakala atau serunai. Di dalam bahasa Ibrania, Rosh Hashanah. Ayat 23. Katakanlah pada bangsa Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, jadi sekarang sudah ada waktunya, intervalnya. Kita bicara 6 bulan di sini. Dari musim semi sekarang bergeser ke musim gugur. Ada intervalnya. Random kah? Enggak. Ada. Maksudnya Tuhan, kita nggak bicara di sini. Di Israel kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Saya mau kita tahu, ahead of time sebelum saya bicara ini, 4 yang pertama tadi, Passover, unleavened bread, first fruit, dan juga yang keempat tabernakel. 4-empatnya sudah digenapi oleh Yesus. Makanya hari ini kita lihat, yang tadi saya ceritakan, saya bagikan, kita ngerti, karena itu sudah dilakukan oleh Yesus. Dan sudah terjadi. Yang 3 yang terakhir ini, nah ini yang belum digenapi. Belum digenapi. Sekarang kita ada interval waktunya itu di mana ya? Interval ini sekarang zaman gereja, zaman kita di sini. Di mana tuayan banyak dan kita perlu terus bersaksi, semangat. Karena apa? Yang 3 yang terakhir belum terjadi. Mengapa? Yang 3 terjadi. Kalau dulu 7-7-nya belum terjadi perjanjian lama bagi orang, makanya rayakan. Sekarang bagi kita tetap rayakan 4 yang pertama, tapi sudah tahu Yesus sudah lakukan bagian itu.
Sekarang 3 yang terakhir ini kita antisipasi juga dan perlu kita rayakan. Kenapa perlu rayakan? Karena dibilang di sini, karena ada satu hari di mana betul-betul akan ditiupkan sangkakala atau seruna itu. Kita sendiri tahu, Paulus dengan inspirasi Roh Kudus memberitahu kepada kita di 1 Tesalonika 4. Di ayat 13. Sebab pada waktu tanda diberi, di dalam terjemahan bahasa Inggris, with a loud command from God. Jadi bukan hanya tanda diberi, with a loud, berarti Tuhan akan kasih command. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Itu hal kedua, the archangel. Archangel akan berseru. Dan sangkakala Allah berbunyi, the trumpet. Boom. Jadi bukan cuma trompet, lihat ini paket ini. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Berarti Yesaya, Yeremia, Abraham, ini akan bangkit. Yang kita nggak pernah lihat, mereka akan bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah kedatangan Yesus kedua kali yang belum terjadi. This is the second coming of Jesus. Dia datang sama seperti dia naik ke atas, itu Alkitab katakan, begitu juga dia akan turun. Dan orang yang sudah mati, mungkin saat itu terjadi, mungkin kita sudah mati. Tapi kalaupun kita masih hidup, don't worry, jangan tanding-tandingan. Yang sudah mati dulu, mereka angkat dulu. Kita yang pada saat itu waktu terjadi trompet dibunyikan, masih hidup, kaget, dunia akan kaget semuanya. Kita, oh, this is it. The fifth feast. The trumpet feast. Luar biasa sekali. Pertanyaannya, kenapa Tuhan sabar? Saya bilang Tuhan panjang sabar. Dan alasan Tuhan panjang sabar karena Tuhan mau sebanyak mungkin orang. Tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau kita di sini orang percaya tahu Tuhan mau selamatkan sebanyak mungkin orang, berarti kita tahu tuaian banyak, ini adalah masa tuaian. This interval period is tuaian. Ini saat tuaian. Kita bersaksi bawa sebanyak mungkin jiwa. Because the harvest time is now. Karena akan datang harinya, di mana Tuhan akan berfirman. Tuhan berkata, seperti Tuhan katakan kepada Lazarus, 4 hari dia sudah mati. Yesus datang, bangkit Lazarus. Tuhan itu nggak repot, nggak usah harus pakai gini-gini dulu, nggak usah. Sama hari itu Tuhan berfirman, bangkit, resurrect. Itu bangkit tuh, semua orang yang percaya pada Tuhan. Sesudah itu malaikat akan berseru. Kamu tahu setiap satu jiwa, Alkitab katakan, satu jiwa diselamatkan, seluruh malaikat berpesta pora. Makanya kita membuat acara baptisan tuh, ada yang bilang sama saya, kenapa baptisan sampai 3 jam, 4 jam? Oh, saya bilang, ini baru kita, kamu tahu seluruh surga berpesta. The archangel is so excited karena Tuhan berfirman bangkit. Dan ini yang dinantikan oleh malaikat. Dan malaikat berseru dan saat itu trompet dibunyikan. Kita akan resurrect. Ini adalah antisipasi yang Tuhan ingin. Sebelumnya kita sudah refleksi apa yang Tuhan sudah lakukan dan siapa Tuhan itu. Sekarang kita belajar what is coming. Be excited tentang itu. Kamu tahu berapa sering saya mimpi oh, Yesus datang kedua kali. I cannot wait. Tapi waktu itu adalah waktu Tuhan. Saya nggak bisa bilang kalau maunya saya hari ini. Lagi khotbah ini. Wah, lagi khotbah gini terangkat. Enak sekali. But this is worth celebrating. Amen. 1 Yohanes 2:28 ini yang terjadi. Apabila ia menyatakan dirinya, Yesus datang kedua kali, kita beroleh keberanian percaya. Kita yang percaya Tuhan, kita akan, oh Jesus. Sedangkan ada grup lain akan malu terhadap dia. Kenapa malu? Karena saya menghina Yesus. Saya menghina orang Kristen, bilang lu ngapain buang waktu lu, habisin waktu lu hari Minggu. There's some people who will shrink back karena shame. Saya berharap Anda dan saya bukan orang yang shrink back from shame. Tapi kita datang, kita nyambut. Karena Tuhan sudah bicara tentang itu. Amen. Kisah Para Rasul 1. Ini banyak orang tanya, jadi waktunya kapan? Jadi enaknya gini.
Saya senang karena saya dulu tanya, jadi Yesus datang kapan? Saya dulu ikut baca-baca buku yang menetapkan kapan Yesus datang kedua kali. Padahal saya sudah tahu Yesus bilang waktunya kita nggak tahu. Jadi pertanyaan ini bukan cuma kita, Rasul pun nanya. Jadi kelas kita kelas Rasul. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan nggak pernah mau kita sibuk, coba predik waktu. Hari ini banyak YouTube bicara itu, kok bikin seminar laku itu. Saya dulu seminar gitu, saya suka datang. It is not your role. Bukan peran kamu hari ini untuk tahu kapan waktunya, nggak usah. Bagi kita orang percaya, kita tahu Yesus pasti datang kedua kali, tapi bagi yang Tuhan bilang yang penting adalah kamu tahu kamu punya Roh Kudus, bersaksi. You go, spread the gospel. Bersaksi, kenapa? This is harvesting time. Itu aja. Kenapa harus sibuk mau tahu kapan? Udah itu yang bikin prediksi, oh sorry, salah kalkulasi. Nanti tahun depan. Ada yang di COVID lagi. Tunggu, salah kalkulasi. Ya pasti akan salah terus. Buat apa kita sibuk hadiri seminar tentang kapan Yesus datang kedua kali, sedangkan tetangga samping nggak kita injili? Itu poinnya. Kita rayakan karena kita bisa jadi saksi daripada harvest itu. Ayat 26. Ini adalah atonement, pendamaian atau Yom Kippur. Pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ada hari pendamaian. Tapi bedanya dengan Imamat 16 apa? Karena Imamat 16 kita udah belajar, itu adalah Yom Kippur. Hari pendamaian juga. Jadi orang sering tanya, jadi Imamat 16 dengan Imamat 23 apa beda? Saya bilang beda. Karena Imamat 16 bicara tentang imam. Imamat 23 tidak bicara tentang imam. Imamat 23 bicara tentang orang-orangnya, umatnya. So what is this? Dia bilang, kamu harus mengadakan pertemuan. Waktu cara kamu merayakan, dia bilang kamu harus merendahkan diri, you humble yourself, fasting, berpuasa, dan kamu mempersembahkan korban api-apian. So you humble yourself, you fast, you worship God. Itu sikap yang harus dilakukan. Mengapa mereka lakukan itu? Saya nggak tahu secara pasti, karena ini belum terjadi. Tapi saya selalu kaitkan dengan Roma 11. Karena Roma 11, Paulus katakan kepada orang-orang yang Yunani, jangan kamu, kita semua pendosa. Orang Yahudi, Yunani, orang nggak kenal Tuhan, semua pendosa. Oke? Buku Roma bicara itu. Oke, kamu bilang kamu nggak kenal Yesus, tapi kamu punya nurani kan? Punya conscience kan? Conscience kamu udah judge kamu. Tuhan sengaja kasih conscience, udah judge. Jadi kamu nggak bisa lari juga. Orang yang bilang, gua nggak kenal Yesus, gua nggak pernah dengar dia, lu juga akan dijudge oleh your conscience. Orang yang anggap dirinya oke, Yunani, orang yang Yahudi, semua pendosa. Buku Roma bilang itu. Tapi di buku Roma 11 dibilang, tapi jangan kita pernah menghina itu orang-orang pilihan Tuhan. Jangan pernah sekali kita bilang, lu apa? Karena kita kenal Kristus, kita kenal Tuhan kita melalui mereka. Apa yang dibilang di sini? Di Roma 11 ayat 25. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai orang non-Yahudi jadi murid dan kenal Tuhan. Dia bilang, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Yang akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Saya nggak tahu, tapi ini, quote me, ini dari saya secara pribadi. Saya adalah orang yang tidak akan pernah menghina bangsa Israel. Saya tidak setuju dengan peperangan. Itu adalah tindak dosa yang dilakukan orang. Tapi secara bangsa, saya lihat orang yang merendahkan bangsa Israel. Orang yang mencemooh bangsa Israel, semuanya kena penalti oleh Tuhan. I pray for the Israelites. Karena itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Bukan karena mereka hebat, but God chose mereka. Sama seperti kamu dan saya, bukan karena kita hebat, Tuhan pilih kita di sini. Sama dengan bangsa Israel, Tuhan pilih. Saya lihat siapapun Tuhan pilih, Tuhan nggak ada bilang, oh, gue pilih dulu, sekarang, sorry, because God is faithful. Keset. Kasih setianya. Karena itu saya sangat percaya. Mengapa Tuhan mau kita merayakan itu? Karena pada satu hari nanti, Tuhan akan melakukan pendamaian dengan bangsa pilihannya sendiri.
Ini bukan berarti kalau gitu setiap orang Yahudi selamat. Tidak. Ini adalah keputusan Tuhan. Tuhan mau mendamaikan diri mereka. Dengan cara apa saya tidak tahu. Tapi ini tidak mengcover semuanya. Because of that, I still pray for Israel today. I'm very sad how they treated orang. It's a sin of people. Jangan bilang bangsa Israel, kita aja di sini memperlakukan ketidakadilan kepada orang. Di Indonesia sendiri, jangan bicara tentang orang lain. Bisakah hari pendamaian itu adalah hari itu? Hari ini saya belum melihat Israel didamaikan dengan Tuhan. But one day. Yang terakhir, tabernakel. Ini yang saya semangat sekali saya mau kita rayakan, karena ayat ini katakan, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daud bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Tuhan minta bangsa Israel, walaupun belum kejadian, mereka bingung ya, ngapain bangsa Israel keluar dari rumah mereka, bikin satu pondokan, tabernakel di luar, 7 hari lamanya. Lihat bintang di langit dan ingat, wow, gila ya. How good God is. Bawa kita dari tanah perbudakan, bawa kita ke tanah perjanjian. Sekarang kita lihat harvestnya. Kita sekarang nggak lagi di perbudakan. Kita bisa tinggal di ini, tempat ini. The dwelling place yang Tuhan janjikan. Kenapa ini disebut tabernakel? Karena di perjanjian lama, Tuhan tabernakel dengan bangsa pilihan dia. Tuhan sendiri memilih untuk tabernakel. Kamu tahu namanya tabernakel. Tuhan tinggal. That's where God dwell. Tuhan nggak perlu tempat. But God chose to dwell among His people. Dan saya sangat suka karena janji ini bukan hanya kepada bangsa Israel. Tapi janji ini juga kepada setiap orang yang percaya. Untuk selama-lamanya. Jadi buku Wahyu, Yohanes menggambarkan, Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saya bersyukur selama hidup di dunia ini, Tuhan memilih. Ini tempat Roh Kudus tinggal. Satu hari nanti, Tuhan akan tabernakel. God will dwell with us. Selama-lamanya. How can we not celebrating that? Saya hidup dalam dunia ini, tiap hari kerja kita nolong orang, bantu orang. Saya bilang, saya muak dengan dunia ini. Bukan berarti kalau gitu saya bunuh diri, saya bukan. Tuayan banyak. This world so bad. Satu hari Tuhan sendiri tinggal bersama dengan kita selama-lamanya. Itu adalah alasan kenapa kita rayakan Hari Raya Pondok Daun itu. Hari ini ada 7 perayaan itu. Dan Tuhan mau setiap kita di sini merayakan, walaupun kita di sini bukan orang Yahudi. Why? It's for practical reason. It's prophetic. 4 sudah digenapi. 3 yet to come. Tapi mari kita excited untuk menyambut itu. Amen. Biar Tuhan berkati kita semua di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kita belajar bagaimana kami manusia ini gampang lupa. Bantu kami semua di sini Tuhan. Senantiasa sadar bahwa Engkau hidup. Bahwa setiap bagian hidup kami itu berasal dari Engkau. Engkau bekerja dengan cara yang luar biasa. Bantu kami semua di sini Tuhan untuk bisa offer thanksgiving to you. Be grateful and worship you. Bantu kami untuk merayakan dengan postur yang benar. Bukan merayakan sebagai satu bayangan, tetapi melihatnya sebagai satu realita karena Kristus real di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami semua di sini walaupun kedatangan Engkau kedua kali belum terjadi Tuhan. Walaupun satu hari untuk selama-lamanya kami bersama dengan Engkau belum terjadi. But we are looking forward. We are looking forward. Bisa bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Tuhan firman Engkau bekerja dengan cara yang luar biasa pada setiap kami di sini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin.